hari ini insya Allah hari ini pada pagi yang cerah, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan technical meeting untuk kegiatan Spatika 3.0 ini. Nah, insya Allah kegiatan technical meeting ini akan bertujuan supaya teman-teman nanti bisa lebih paham nih gimana teknis ketentuan perlombaan, gimana nih cara pelaksanaannya dan peraturan-peraturan yang akan berlaku. Jadi semoga bisa disimak dengan baik buat teman-teman semua, insya Allah bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, mungkin langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hernando Maulana, atau panggil saja Kak Hernando, untuk yang akan menjadi MC untuk kegiatan pada pagi hari ini. Nah, izinkan saya membacakan susunan acara dulu dahulu. Jadi yang pertama nanti akan ada pembukaan oleh MC, yaitu saya. Yang kemudian ada tilawah. Ketiga ada sambutan dari Wakil Kesiswaan SMK Darut Tauhid. Yang keempat ada sambutan dari Ketua Pelaksana Spatika. Kelima akan ada sosialisasi Spatika. Keenam akan ada doa. Yang ketujuh adalah acara berkat Zoom dengan penanggung jawab lombanya masing-masing. Baik, mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu kita buka dulu acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke acara berikutnya yaitu akan ada tilawah yang akan disampaikan oleh saudara Yurin Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Yuri yang mau membacakan tilawahnya. Insya Allah tambah berkah untuk acara kita pada pagi hari ini. Nah, lanjut ke acara berikutnya yaitu akan ada sambutan dari Wakil Kesiswaan SMK Darut Tauhid Boarding School kepada Bapak Huribudin. Saya persilahkan. Baik, jelas suara Bapak? Alhamdulillah terdengar jelas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak semuanya. Baik, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita
hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salamnya mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan salawat dan salamnya tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, berikut kita sekalian sebagai umatnya yang menantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Darut Tauhid Boarding School, yang saya hormati seluruh perwakilan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Kalau saya lihat tadi ada dari berbagai daerah, gitu ya. Pak Fernando, pesertanya luar biasa. Ada dari Bekasi, ada dari kalau saya lihat tadi ada dari Tangerang, gitu ya, kemudian Depok, ada juga Bogor, gitu ya, Bandung, dan berbagai daerah yang mohon maaf tidak bisa Bapak sebutkan satu persatunya. Dan yang Bapak hormati seluruh pengurus IST dan seluruh panitia Sepatika 3.0 yang Bapak hormati, mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dan seluruh perwakilan dari sekolah-sekolah baik tingkat SMP, SM dari perwakilan universitas yang tentunya kalian semua adalah peserta yang sangat berprestasi, tentunya pilihan dari sekolah-sekolah sebagai perwakilan untuk bisa berlomba di SMK Darut Tauhid Boarding School. Tentunya ini adalah Sepatika 3.0. Ini adalah perlombaan yang ketiga ya, Kang Hernando. Ketiga, yang pertama kita lakukan secara offline, dan yang kedua kita lakukan secara online, dan yang ketiga ini kita lakukan juga blended ya. Ada yang kalau lomba itu secara online, tapi seminar kita lakukan insya Allah nanti mudah-mudahan ya bisa offline seperti itu. Teman-teman sekalian yang Bapak hormati, perkenalkan Bapak selaku nama Bapak Hurifuddin. Bapak diamanahi di Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan di SMK Darut Tauhid Boarding School Kampus 2. Perlu Bapak informasikan kegiatan ini adalah kreativitas dan seluruhnya ide, gagasan, dan pendanaan dan sebagainya itu dilakukan oleh siswa. Jadi sekolah ini tidak terlalu masuk ya ke dalam kepanitiaan. Tentunya nanti mohon maaf apabila nanti dalam kegiatannya ada kekurangan dan sebagainya dalam pelaksanaannya. Mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada sesuatu yang memang kurang berkenan nanti dalam kepanitiaannya, dalam pelaksanaannya, nanti silahkan langsung disampaikan ke panitia. Jadi kami insya Allah pihak sekolah akan terbuka menerima masukan-masukan dari seluruh peserta. Tentunya insya Allah kami selaku panitia istilahnya nanti anak-anak Sepatika insya Allah kita akan lakukan perlombaan ini insya Allah secara adil. Nanti tentunya Dewan jurinya juga bukan dari guru di SMK ya, Kang Hernando. Tentunya dewan jurinya juga dari pihak eksternal dan luar. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik ya di perhelatan Sepatika 3.0 ini. Mudah-mudahan nanti yang tidak berprestasi juga nanti, yang tidak juara juga, jangan patah semangat. Insya Allah ini adalah pengalaman ya buat teman-teman sekalian untuk mengikuti lomba. Mudah-mudahan kedepannya juga yang tidak berprestasi nanti mudah-mudahan bisa mengevaluasi diri, bisa memperbaiki sehingga nanti bisa mengikuti lomba-lomba selanjutnya, baik di SMK Darut Tauhid Boarding School maupun di luar dari SMK Darut Tauhid Boarding School. Itu saja mungkin dari Bapak selaku perwakilan dari sekolah. Sekali lagi terima kasih
ucapkan kepada seluruh peserta yang sangat luar biasa yang telah ikut berpartisipasi meramaikan perhelatan Spatika 3.0 ini. Dengan mengucapkan Bismillah, acara perlombaan ini Bapak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fribudin, sambutan yang sangat luar biasa. Insya Allah sekaligus buka secara resmi acara technical meeting kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya karena sudah dari pihak sekolah, sekarang akan ada sambutan nih dari Ketua Pelaksana kita, dari penggagas Spatika 3.0 ini. Kepada Saudara Muhammad Hussein, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah mengumpulkan kita di Zoom kali ini yang insya Allah berkah. Shalawat serta salam kita berikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang insya Allah berkah. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada MC kita yaitu Muhammad Fernando yang telah memberikan waktu atau meluangkan waktu kepada saya untuk berbicara. Saya ingin tahu dulu nih, semuanya gimana kabarnya di pagi yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pasti pada semangat semua lah sama lomba kali ini. Harus semangat dong. Pagi-pagi hari Senin. Semangat lagi. Lah, masa enggak sih? Yoi, harus bisa pagi-pagi gini, jangan ngantuk, harus bisa semangat. Oke. Di sini kita sedang mengikuti Zoom yaitu technical meeting. Technical meeting ini untuk apa sih? Technical meeting ini? Technical meeting ini untuk kalian yang misalkan belum tahu bagaimana ketentuan-ketentuan lomba, bagaimana juga bagaimana cara pengumpulannya. Lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh para penanggung jawabnya masing-masing. Nanti kan peserta akan masuk break room biar lebih gampang untuk menanya daripada di main session seperti ini. Oke. Selanjutnya mungkin segitu saja dari saya mungkin sambutan untuk kali ini. Semangat untuk semuanya, semangat untuk mengikuti lombanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Husain yang sudah memberikan sambutan. Nah, sekarang kita beranjak ke acara berikutnya nih teman-teman. Tadi kan teman-teman udah ketemu banyak orang nih, udah kenalan nih, udah ketemu sama saya Muhammad Fernando. Ada tadi wakil siswa SMK Darut Tauhid Fahuri dan juga saudara kita setelah kita Saudara Husain nih. Nah, kita sekarang kenalan dulu sama acara kita. Karena kalau orang bilang tuh tak kenal maka taruh gitu, tak kenal maka tak sayang. Nah sekarang yuk kita simak dulu nih acara Spatika tuh kayak apa gitu. Baik, izin untuk share screen-nya. Baik, Spatika 3.0. Nah, kira-kira apa sih Spatika ini? Nah, Spatika itu adalah Seperhelatan Multimedia Millennials Berkarya, sebuah acara yang diadakan oleh OSIS SMK Darut Tauhid setiap tahunnya dalam rangka untuk memperingati Milad SMK Darut Tauhid. Nah, ini acara ini sudah dilangsungkan 2 kali, 3 kali, dan ini ketiga kali. Dan tahun ini kami mengambil tema Ignite the Flames of Innovation karena kami tahu target kami itu para pemuda-pemuda yang berapi-api, yang semangatnya membara, yang setiap hari itu tiap pagi semangat untuk berkreasi, berkarya, dan menjadi orang atau enggak perubahan gitu. Karena memang sifatnya pemuda seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat memang kalau dalam sejarah memang banyak perubahan itu dimulai dari pemuda gitu. Karena pemuda memang
sifatnya luar biasa untuk semangatnya gitu. Nah, itulah kenapa kita ngambil tema Ignite the Flames of Innovation atau nyalakan api inovasi gitu. Apa innovation? Ya karena kita sedang menghadapi dunia yang selalu berubah. Dan saya yakin, apalagi di bidang multimedia kan, karena ini event multimedia, saya yakin kalian udah tahu nih perkembangan dari teknologi dan sebagainya. Saya berharap dengan di sini kalian bisa menjadi pemuda-pemuda yang lebih berinovasi dan lebih keren lagi gitu. Nah, Spatika ini ada dua, ada lomba dan juga seminar gitu. Nah, teman-teman yang sini mungkin ada yang ikut lomba, ada juga yang ikut lomba dan juga seminar gitu. Nah, untuk lombanya sendiri, ada lomba fotografi, short movie, 3D render, dan juga motion graphic gitu. Nah, untuk pembukaan lomba akan dibuka pada tanggal 4 Januari 2022 secara resminya ya. Tapi hari ini akan diadakan technical meeting untuk membahas technical aspek atau aspek teknis dari perlombaannya, gimana sih teknisnya, peraturan, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pengumpulan karya tanggal 4 sampai 17 Januari 2022. Nah, tapi nanti pada tanggal 20 nanti akan diumumkan juga untuk untuk pada tanggal 22 Januari akan diumumkan untuk pengumuman pemenangnya nih. Nah, jadi tanggal 22 Januari ini bertepatan juga untuk seminar gitu. Jadi mungkin boleh nih teman-teman yang belum join seminar, boleh nih join dulu baik offline ataupun online, karena kalian nunggu nih deg-degan nunggu pengumuman pemenang, bisa nih sambil juga mencari ilmu bersama-sama gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong soal seminar, seminar apa sih yang kita bawakan kali ini? Nah, seminar kali ini itu adalah seminar yang hybrid jadi itu gabungan antara offline dan juga online. Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022. Nah, untuk pematerinya sendiri kami mengundang dua pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Kak Benny Kadar Hadiarto, seorang filmmaker sinematografer yang sudah sangat senior di bidangnya, yang saya nggak tahu lagi mau bilang gimana, karena ini yang bapak yang sangat keren. Nanti teman-teman tunggu aja di sana, insya Allah banyak ilmunya. Yang kedua ini mungkin banyak teman-teman udah tahu, Kak Anjas Maradita, seorang videografer, filmmaker, sinematografer, atau juga seorang konten kreator di YouTube yang mungkin kalian banyak kenalnya dari situ, mungkin dari YouTube ataupun TikTok gitu kan ya. Jadi silahkan nanti diajak teman-temannya, kita belajar bareng, kita menimba ilmu bersama-sama supaya kita lebih pandai lagi, lebih banyak ilmunya, dan insya Allah bisa lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya. Baik, mungkin cukup segitu. See you next time. Dan saya ucapkan selamat berkompetisi di Spatika 3.0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin lanjut sebelum untuk ke acara yang berikutnya. Ini kan tadi udah dikenalin Spatika. Nah, setelah ini akan dibahas untuk perlombaannya masing-masing. Jadi sebelum kita masuk ke ruang breakout, akan ada doa dulu yang akan disampaikan oleh Saudara Alfian Hilmi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa ikwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wa najata minan nari wa 'afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna minal muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil umul qura al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih, mungkin itu cukup sekian untuk main session kita. Setelah ini para peserta boleh langsung menuju ruang breakout Zoom-nya masing-masing yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi silahkan, sudah dibuka untuk fotografi, silahkan bisa masuk ke fotografi, motion graphic ke motion graphic, ke short movie ke short movie, dan 3D render ke 3D render. Begitu, terima kasih. Langsung saja. Sebelum saya salam, akan saya bacakan pantun dulu. Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, apa kabar hari ini? Insya Allah semuanya pada sehat-sehat ya. Sebelum saya membacakan ketentuan lomba, akan memperkenalkan nama saya Jazman Jati Muhtadi selaku penanggung jawab lomba fotografi. Akan saya share screen sebentar. Baik, sebelum saya men-share screen ketentuan lomba, perkenalkan kepada Kak Heri Mulyadi selaku juri dari lomba fotografi. Kepadanya dipersilakan. Oke, hai teman-teman sekalian yang mengikuti perlombaan Spastika 3.0 dari yang diadakan oleh SMK Darut Tauhid. Pertama ini mohon maaf sekali ya, nggak bisa ngaktifin screen record, nggak bisa ngaktifin video, ya karena keadaan sedang tidak dalam kondusif gitu. Oke, jadi sebenarnya ini untuk penilaian perlombaan ini sendiri ya, guys, teman-teman sekalian. Itu sama kayak perlombaan fotografi pada umumnya. Jadi kalian nanti tinggal ngirim foto ke tempat yang telah disediakan oleh panitia. Jadi nanti kalau kita kaji secara lebih ini ya, lebih simpel dan praktis, foto yang punya emosional tinggi ya, catat ini, foto yang punya potensi afeksi tinggi, entah itu bisa ngasih emosi senang, ngasih emosi sedih, ngasih emosi, ya pokoknya emosi lah, yang secara mendalam itu biasanya bakalan dapatin nilai lebih tinggi. Nah, adapun nanti kalau kita kaji secara objektif, itu ada di bagi 6, nanti kami menilainya itu pakai tabel. Kami bikin 6 tabel, jadi berdasarkan foto-foto apa aja yang kalian kirim. Jadi 6 tabelnya itu nanti nilai kayak begini, guys. Pertama, kesesuaian dengan tema, yaitu Ignite the Flames of Innovation. Yang kedua, keselarasan dan kedalaman visualisasi foto terhadap unsur tema. Ketiga, besarnya potensi afeksi orang lain yang dapat ditimbulkan oleh foto atau inspiring, entah emosi apa. Yang keempat, komposisi foto. Yang kelima, pengambilan angle, momen, pencahayaan. Terus yang keenam, kreativitas. Oh ya, buat teman-teman sekalian, ini lupa tadi saya jelaskan ya kan. Untuk teman-teman yang mau kenalan secara lebih lanjut, cari aja Heri Mulyadi, entah itu di YouTube, di Instagram, ataupun di TikTok. Ya gitu aja ya teman-teman. Kalau dari segi penilaian dan perkenalan diri saya. Baik, selanjutnya akan saya bacakan ketentuan lomba.
petunjuk pelaksanaan lomba fotografi. Technical meeting 3 Januari 2022 atau hari ini. Waktu pelaksanaan 4 sampai 17 Januari 2022. Akhir pengumpulan karya 17 Januari 2022. Tempat pelaksanaan di rumah masing-masing. Penanggung jawab lomba, Jazman Jati Mutahdi atau saya sendiri. Ketentuan perlombaan. Peserta yang mengikuti lomba ini wajib mendaftarkan diri melalui penanggung jawab lombanya. Peserta harus sesuai dengan tema, yaitu innovation. Karya yang diikutsertakan tidak mengandung unsur sara, pornografi, serta tidak menyinggung pihak manapun. 4. Karya yang diikutsertakan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak manapun. Foto adalah hasil karya sendiri. Jadi foto hasil karya sendiri tidak ada dari copy paste dari orang lainnya kayaknya. 6. Setelah upload di Instagram, peserta juga harus mengumpulkan karya melalui media flyer yang akan diberikan kepada panitia berupa link. Karya yang dikumpulkan dalam format nama fotografi _ nama _ asal sekolah _ sp.3. Format file berbentuk JPG. Karya yang telah dikumpulkan sudah menjadi hak panitia. Semua karya peserta akan diupload di Instagram OSIS SMK Darut Tauhid untuk dicari juara favorit dari banyak yang di-like. Ketentuan penilaian perlombaan. Kesesuaian dengan tema yaitu innovation, keselarasan, dan kedalaman visualisasi foto terhadap unsur tema. Besarnya potensi afeksi orang lain yang dapat ditimbulkan oleh foto atau inspiring. Komposisi foto, pengambilan angle, momen, pencahayaan, dan kreativitas. Nanti ada hadiah. Nah, setiap peserta akan diberi sertifikat digital. Dan di tanggal 20 Januari akan diumumkan top 10 peserta. Maksudnya kayak dari 10 peserta karyanya. Tanggal 22 Januari akan diumumkan pemenang juara 1, 2, dan 3. Untuk pemenang juara 1, 2, dan 3 diberikan berupa sertifikat khusus dan hadiah binaan. Sekian, terima kasih. Sampai sini barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jika ingin bertanya, silakan raise hand. Silakan aktifkan raise hand-nya. Iya. Untuk Kak Hikmal Dharma Taruna, silakan nyalakan mic-nya. Permisi ya Kak, izin bertanya. Jadi ada contoh foto nggak? Contoh foto buat tema inovasi ini Kak? Terima kasih. Untuk tema inovasinya tergantung sih kalau untuk untuk temanya. Maksudnya kayak temanya kan inovasi. Nah, inovasinya bisa jadi kayak panel surya atau enggak kayak kayak online shop kayak gitu-gitu atau kayak ojek online kayak gitu. Izin menyela sedikit ya. Ingin menjawab pertanyaan tadi. Jadi kita mengadakan tema dengan inovasi itu, jadi bagaimana menurut kakak inovasi itu? Jadi bagaimana kakak menggambarkan sebuah inovasi itu? Jadi nanti untuk contoh gambarnya mungkin ya, karena menurut orang mungkin arti inovasi itu berbeda-beda. Jadi kita membebaskan bagaimana arti dari kakak itu gimana inovasi itu. Jadi mungkin nanti buat contoh kita akan kirim di grup dengan PPT-nya juga. Terima kasih, mungkin terjawab. Atau misalkan kurang jelas, boleh bertanya lagi. Oke Kak, sudah jelas. Terima kasih. Baik, kepada Kak Farel, silakan dibuka mic-nya. Oke, izin bertanya, suara saya jelas? Iya, jelas. Mau bertanya kalau untuk ketentuan edit fotonya gimana? Boleh diedit apa enggak?
Kalau Oke. diedit paling cuma cahayanya aja. Oh, hanya sebatas cahayanya aja. Iya, Oke, terima kasih. iya. Sama-sama. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta boleh kembali dengan kegiatannya masing-masing jika memang tidak ada. Dan misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh menanyakan ke grup kita yang sudah telah disediakan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk semua. Baiklah, apa kabar peserta sekalian? Pasti sehat-sehat saja kan? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irfandi Satria Yudas sebagai panitia dari lomba motion graphic. Di sini saya akan menjelaskan petunjuk pelaksanaan motion graphic ya. Baiklah, saya akan share screen. Sudah kelihatan belum share screen-nya? Kelihatan. Baiklah, sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan petunjuk pelaksanaannya. Yang pertama itu ada tactical meeting-nya, yaitu hari ini, 3 Januari 2022. Yang kedua itu waktu pelaksanaannya itu tanggal 4 sampai tanggal 17 Januari ya. Dicatat ya, sampai tanggal 17. Dan waktu pengumpulan itu tanggal 17 Januari 2020. Tempat pelaksanaannya di rumah masing-masing. Dan penanggung jawabnya lombanya sendiri yaitu saya sendiri. Dan selanjutnya itu ada ketentuan perlombaan. Yang pertama ada peserta yang mengikuti lomba ini wajib mendaftarkan diri melalui penanggung jawab lombanya. Yang kedua, konten harus sesuai dengan tema yaitu innovation. Yang ketiga, konten tidak boleh mengandung copyright atau hal-hal negatif ya, seperti pornografi atau hal lainnya. Yang keempat, konten tidak boleh mengandung unsur plagiat atau menjiplak karya orang lain. Yang kelima, format untuk video adalah MP4, software yang digunakan bebas, mau pakai apa aja, dan kualitas sama resolusi sama 720. Untuk durasi itu untuk motion graphic itu kita 30 detik sampai 1 menit ya. Dan aspek ratio-nya itu 16:9. Yang ke-9 itu ada karya dikumpulkan ke Instagram pribadi dengan caption yang telah disediakan oleh panitia. Jadi nanti dibuatkan captionnya, lalu kalian upload ke Instagram dengan menggunakan caption tersebut. Yang ke-10, setelah diupload ke Instagram, peserta juga harus mengumpulkan karya melalui Mediafire dalam format Mograb, nama asal sekolah, dan SP.3. Yang ke-11, mengumpulkan link ke Mediafire ke panitia. Jadi setelah di-up ke Mediafire, linknya diberikan ke panitia. Yang nomor 12 ada karya yang telah dikumpulkan sudah menjadi hak panitia. Yang 13, semua karya peserta akan di-upload di YouTube Jas Merah SMK Darul Tauhid untuk dicari juara favorit dari paling banyak like dan view-nya. Dan ketentuan penilaian perlombaan selanjutnya. Yang pertama ada kesesuaian dengan tema yaitu Ignite of Flame of Innovation. Yang kedua ada originalitas karya atau karya yang dibuat belum pernah dipublikasi sebelumnya dan bukan merupakan karya orang lain. Jadi karyanya ini baru ya. Jadi nggak boleh karya yang lama. Yang ketiga itu pesan atau ide sesuai dengan tema yang diberikan. Yang keempat, tidak boleh menyajikan masalah saja, namun menekankan kepada solusi dari masalah yang disajikan tersebut. Jadi misalnya di videonya itu ada masalah, jadi harus ada solusinya juga. Yang kelima itu ada kolornya. Yang keenam itu ada karya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Yang ketujuh, judul motion grafik dapat disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan, kreatif dan menggambarkan isi dari motion grafik tersebut. Dan sini ada hadiah. Yang pertama, bagi para peserta akan mendapatkan sertifikat berupa sertifikat digital. Dan yang kedua, tanggal 20 Januari akan diumumkan top 5-nya. Dan di tanggal 22 Januari akan diumumkan pemenang juara 1, 2, dan 3. Dan bagi juara 1 dan 3 akan mendapatkan sertifikat khusus dan mendapatkan sejumlah uang pembinaan. Baiklah, mungkin segitu dari saya. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sekalian. Atau ada yang bingung gitu, silakan ditanyakan. Tidak ada ini. Baiklah, saya tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dan juga semangat untuk mengikuti perlombaan 3D render. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Alif Pratama Putra, selaku sebagai penanggung jawab dari perlombaan 3D render. Tunjuk pelaksanaan 3D render. Technical meeting 3 Januari tahun 2022. Waktu pelaksanaan 4 sampai 17 Januari 2022. Akhir pengumpulan karya 17 Januari tahun 2022. Tempat pelaksanaan di rumah masing-masing. Dan penanggung jawabnya saya sendiri, Alif Pratama Putra. Ketentuan perlombaan 3D render. 1. Pesertaan yang mengikuti lomba ini wajib mendaftarkan diri melalui penanggung jawab lombanya. 2. Peserta harus sesuai dengan tema innovation. 3. Karya yang diikut sertakan tidak mengandung unsur sara, pornografi, serta tidak menyinggung pihak manapun. 4. Karya yang tidak diikut sertakan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak manapun. 5. Software yang digunakan bebas, Cinema 4D, Maya, Blender, 3ds Max. 6. Peserta diharap mengirim source file sebagai bukti orisinalitas karya. 7. Karya boleh menggunakan style photorealism atau non-photorealism, NPR. 8. Karya yang diikut sertakan tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, serta tidak menyinggung manapun. Karya yang ikut sertakan tidak melanggar pihak manapun, berlaku di Republik Indonesia, dan tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik manapun. 10. Karya yang dibuat tidak boleh mengandung unsur copyright. 11. Peserta boleh menggunakan aset yang bukan buatan sendiri. 12. Karya dirender dalam bentuk format JPG. 13. Setelah upload di Instagram, peserta juga harus mengumpulkan karya melalui media Fire yang diberikan ke panitia berupa link. Karya yang telah dikumpulkan sudah menjadi hak panitia. 15. Semua karya peserta akan diupload di Instagram OSIS SMK Darut Tauhid untuk dicari juara favorit dan yang banyak di-like. Ketentuan penilaian lomba 3D render. 1. Kesesuaian dengan tema, yaitu innovation. 2. Keselarasan dan kedalaman visualisasi image terhadap unsur tema. 3. Inspiring aspect. 4. Attention to detail. 5. Composition. 6. Color. 7. Pengambilan angle, momen, pencahayaan, dan kreativitas. 1. Peserta akan mendapatkan sertifikat
bagi para peserta akan mendapatkan sertifikat berupa sertifikat digital. 2. Tanggal 20 Januari akan mengumumkan top 5. 3. Di tanggal 22 Januari akan diumumkan pemenang juara 1, 2, dan 3. Yang terakhir, bagi juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan sertifikat khusus dan sejumlah uang pembinaan. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan kali ini saya, Aditya Dwi Putra Allah, akan membacakan kepada kawan-kawan semuanya tentang ketentuan-ketentuan di lomba short movie ini. Mungkin sebagian udah pada tahu ya, cuman saya akan baca lagi biar nge-refresh. Oke, petunjuk pelaksanaan yang pertama, technical meeting 3 Januari 2022, yaitu hari ini. Kemudian waktu pelaksanaan 4-17 Januari 2022, akhir pengumpulannya 17 Januari 2022, serta pelaksanaannya di rumah masing-masing dengan penanggung jawab lomba, yaitu saya sendiri, Aditya Dwi Putra Allah. Yang kedua ada ketentuan perlombaan. Yang pertama, peserta yang mengikuti lomba ini wajib mendaftarkan diri melalui penanggung jawab lombanya dan beserta link yang sudah disediakan. 2. Konten harus sesuai dengan tema Ignite the Flames of Innovation. Yang ketiga, konten tidak boleh mengandung copyright. Jadi usahain, wajib ya, bukan usahain. Nggak boleh ada lagu-lagu copyright atau konten-konten copyright. Yang keempat, konten tidak boleh plagiat. Yang kelima, format MP4, kualitas 720 HD, resolusi 16:9, durasi minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Diharapkan durasi tidak keluar batas dari waktu karena bisa terkena pengurangan nilai. Dan yang keenam, peserta diharap mengumpulkan source file kepada panitia sebagai bukti originalitas karya. Dengan format short movie _nama asal sekolah _SPT3. Yang ke-8, karya setelah dibikin diupload ke Instagram pribadi dengan caption yang telah disediakan oleh panitia. Nanti kalau misalnya ada yang belum dapat captionnya, nanti kita share lagi di grup. Dan kalau mau ngejelasin karya yang kalian bikin, nanti boleh tulisnya di bawah caption yang udah kita sediain. Yang ke-9, setelah upload di Instagram, peserta juga harus mengumpulkan karya melalui media fire yang akan diberikan ke panitia berupa link. Lalu karya yang telah dikumpulkan sudah menjadi hak panitia. Dan konten nanti akan diupload di YouTube panitia Jasmer SMK Darut Tauhid untuk dicari juara favoritnya melalui like dan jumlah like dan jumlah view. Nah, kenapa tidak boleh tadi mengandung copyright? Karena kalau misalnya konten kalian mengandung copyright dan kita upload, nanti itu bisa di take down oleh YouTube dan kita bisa terkena pelanggaran. Jadi wajib nggak boleh ada konten yang mengandung copyright. Dan apakah juara 1, 2, 3 nanti bisa mendapatkan juara favorit? Ya, jawabannya bisa. Jadi kalian bisa menang double nih. Makanya yang mungkin nanti nggak berkesempatan menang juara 1, 2, 3, kalian harus lebih getol ya. Yang pertama, subscribe dulu YouTube panitia. Yang kedua, share banyak-banyak biar makin banyak like-nya dan makin banyak jumlah view-nya. Dan yang ke-13, bagi peserta yang melanggar, panitia berhak untuk menindaklanjuti ketentuan penilaian perlombaan. Oke, yang pertama tentu saja sesuai dengan tema Ignite the Flames of Innovation. Yang kedua, originalitas karya, tidak plagiat dan tidak pernah dipublikasikan sebelumnya. Jadi pure dibikin dari antara tanggal 4 sampai 17 Januari 2022. Yang ketiga, pesan atau ide sesuai dengan tema yang diberikan. Yang keempat, tidak hanya menyajikan masalah, namun menekankan kepada solusi dari masalah yang disajikan tersebut. Yang kelima, acting dan talent juga dinilai. Yang keenam, karya tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dan yang ketujuh, judulnya dapat disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan, kreatif, dan menggambarkan isi dari short movie tersebut. Nah, hadiah yang kita tawarkan adalah bagi peserta semuanya
akan mendapatkan sertifikat berupa sertifikat digital. Dan yang kedua, tanggal 20 Januari akan diumumkan top 5 short movie, namun akan acak ya, dan nanti akan diumumkan di grup. Dan yang ketiga, tanggal 22 Januari akan diumumkan pemenang juara 1, 2, 3. Dan sekalian juara favoritnya. Dan yang keempat, bagi juara 1, 2, 3 akan mendapatkan sertifikat khusus dan sejumlah uang pembinaan. Seperti itu. Mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Dan jika masih ada yang ingin ditanya, bisa langsung tanya di grup. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.